ada kiswah itu tidak pernah digantikan oleh mesin pembuatannya. Itu homemade kan, tenun. Padahal sekarang teknologi mesin, tapi karena itu campur tangan Allah langsung, arsinya Allah langsung ke atas, sehingga nggak digantikan dengan mesin. Padahal kan kalau dipikir sekarang teknologi mesin semarak gitu ya, sudah membuming, mendunia. Tapi karena izin Allah juga mungkin tidak berkenan untuk dijadikan kiswah ini harus benar-benar dijaga kesuciannya, mulai dari membuatnya, dengan sholawat, dengan ini ya. Saya tuh datang ke pabrik pembuatan kiswah itu. Di mana, Bu? Itu di Mekah. Oh, Jadi satu kawasan dengan kalau kita jamaah umroh atau haji itu pergi ke tempat museum Ka'bah, museum Al-Quran. Itu sebetulnya sebelah temboknya di tembok benteng besar. Itu hanya sebelah-sebelahan, tapi nggak bisa didatengin kepada orang, setiap jemaah nggak bisa datang ke situ. Harus izin Raja Salman. Saya pun qadarullah sudah membuat buku yang tentang sejarah kiswah. Ini ada kan, nanti kasih Teteh. Boleh dong aku baca. Saya bikin, nggak bisa saya rilis karena apa? Kalau namanya saya buat buku, kita buat buku itu harus berdasarkan apa yang kita lihat, harus hasil riset kajian itu nggak bisa kata Google, Masya Allah. tapi harus kita lihat langsung bahwa pembuatan kiswah Ka'bah kata Mbak Google dibuatnya dari tenun, sama dengan di Indonesia, tapi kan kata Mbak Google saya nggak lihat langsung. Nah, jadi pas saat saya bisa berangkat ke sana, sebetulnya pada saat 1 bulan saya mendampingi ibundanya Pak Jokowi dan keluarga untuk mendampingi umroh, itu 1 bulan mau pilpres, saya tuh di luar ekspektasi karena sudah hopeless. Karena saya hopelessnya gini, ya Allah cuma bisa berdoa semoga buku saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oleh kesempatan saya bisa masuk lewat jalur apapun, tidak ada yang tidak mungkin menurut Engkau. Saya sudah minta bayar sama makmur yang paling hebat, travel, berapapun saya bayar, saya bisa nggak bawa saya masuk ke dalam pembuatan kiswah Ka'bah itu. Nggak ada yang bisa kecuali harus izin Salman. Nah, justru saat saya mendampingi ibunda Pak Jokowi pergi umroh saat itu, di luar ini saya kok bisa masuk ke dalam situ, padahal Masya Allah. Padahal dengan ibu presiden juga? Enggak, waktu sendiri itu, ibundanya Pak Jokowi sama adik-adik semuanya saya yang mendampingi sama keluarganya lah. Masya Allah. Keluarga bawa ibu untuk mendoakan pilpres itu. Oh, waktu awal ya? Yang periode kedua. Oh, periode kedua. Periode kedua akhirnya ya bisa masuk. Akhir masuk, bisa mencoba membuat sulaman itu, ikut menyulam. Akhirnya saya juga saya qadarullah, dia juga ikut mendampingi saya, ikut adik saya ikut sama suami, juga ikut merasakan bisa masuk ke dalam Ka'bah, bisa masuk ke dalam makamnya baginda Rasul yang tadinya secara langsung bisa dibukain pintunya, yang tadinya itu bingung juga ya bisa gitu. Masya Allah. Benar-benar saya pikir keajaiban. Ada yang benar-benar keajaibannya Allah, benar-benar memberikan, mengabulkan doa selama ini itu yang sudah berpuluhan tahun. Buku itu nggak bisa kalau nggak saya lihat betul, saya nggak punya dokumentasinya. Saya di dalam situ nggak mungkin nggak bisa rilis. Kalau sejarah secara Islam lainnya seperti menyebarkan agama Islam, perempuan pertama kali menyebarkan agama Islam ke Indonesia, keturunan Rasul, masih keturunan Sunan Ampel, Siti Fatimah binti Maimun, itu masih saya bisa buktikan sejarahnya, makamnya juga saya sudah ke sana. Terus saya dapat petunjuk Siti Fatimah binti Maimun dari Imam Masjidil Aqsa. Saya ngobrol waktu tahu. Pertama kali dulu dari Persi datang keturunan Rasul, ada wafat yang dimakamkan di Surabaya, di Gresik gitu. Baru saya cari, baru saya lengkapin bukunya. Ternyata baru saya tahu bahwa apa yang dilakukan Siti Fatimah binti Maimun itu menyebarkan agama Islam waktu itu dengan media bawa tenunan.
Jadi siarnya dengan tenun dan Iya, iya. dia menjadikan alat tukar perdagangan itu kain tenun itu. Karena kalau dulu nggak ada boro-boro, Gak ada Indonesia dirham, gak ada, belum ada merdeka. apapun ya. Belum merdeka Indonesia, maka yang punya koin emas sebagai alat tukar itu cuma bangsawan, cuma raja, sultan dan keturunannya. Kalau masyarakat biasa kan nggak punya koin emas, pasti punyanya harus alat baju yang sudah bahan tenun, kain tenun itu, baru buat tukar sembako, buat tukar lain-lainnya. Nah sampai sebegitu tenun itu adiluhungnya ya. Nah, bahkan alhamdulillah sekarang karena dunia juga sudah tahu kalau tenunan ini di Indonesia satu-satunya negara yang mengembangkan teknologi tradisional ini secara luas. Jadi kepulauan Indonesia tidak cuma 1, 2, 3, tapi dari keseluruhan pulau dan kabupatennya tuh punya tenun, punya songket. Nah, jadi sekarang Pegadaian, bank dan sebagainya sudah bisa menerima tenun sebagai alat jaminan. Jadi dijaminkan. Sekarang tuh Bisa, baru sekarang dengar. sudah. Baru-baru Jadi ini tenun- apa sebelumnya? Iya, baru-baru. Ya padahal kan ada yang memang nominalnya mahal juga ya. Ada yang Ratusan juta. dijaminkan ke Pegadaian, ada yang dijaminkan pengrajin-pengrajin itu menjaminkan sudah bisa sekarang di Pegadaian untuk tambahan modal usaha. Jadi dijaminkan gitu dengan ya bunga ringan yang mungkin artinya saat ini sudah lebih bisa terbantu bagi para pengrajin atau kolektor tenun. Iya, yang punya kolektor tenun, untuk bener maksudnya kolektor kebutuhan, tenun. usahanya atau apa, jaminan tenun sudah bisa menjadi jaminan. Gitu. Jadi kayak harta ya, Iya. harta benda sudah. Karena sifatnya tenun kan tidak bisa dibuat namanya handmade, apalagi dari pewarna alam rempah itu yang jadi bahan bakunya nggak bisa jadi yang sama warnanya persis, model bisa ya, motif bisa sama, tapi warna nggak akan mungkin hari ini menenun dengan proses pewarnaan alam hari ini sama yang 1 minggu atau 1 bulan ke depan, pasti tone colornya akan berubah. Kalau ini kalau tenun asli tuh dia pakai yang bahannya itu dari emas ya. Dari kalau yang kiswah itu hanya finishingnya aja dari benang emas, benang perak murni. Tapi pembuatannya masih dengan alat tenun sama yang kayak kita Kayak kita ini aja pakai kayu kan. Sama. Wow. Sama sekali persis, dipintal dulu. Terus yang tulisan kaligrafi. Ibu ada foto videonya kan? Nggak disempet ya? Ada videonya. Mungkin videonya ya. itu kan bisa, kan itu bisa jadi slide-nya waktu ibu paparan nih. Kita ada infografi, ada juga yang Ini kan videotron. Di ini kan? Ini waktu saya di itu, ini ibu. Nah ini kan lagi menenun. Ini yang di tempatnya ya? Ya ini yang di itu. Ini alat tenunnya. Ini kan saya. Nah ini ibundanya. Ini saya. Nah ini menenun. Ini dia pabrik tempat menenunnya. Ini lagi udah di finishing dengan benang emas. Iya. Nah ibu ini coba menyulam satu. Ini orang Arab berarti ya kalau di sana ya? Ya, Atau semua orang yang- Indonesia? Yang nenunnya? Yang Kalau di menenun semua orang Arab. Orang Arab. Oh, Kalau bedanya kalau yang menenun untuk kiswah itu tidak ada perempuan, semua laki-laki. Tapi bedanya kalau di Indonesia kebanyakan yang menenun perempuan. Makanya iya, ibu-ibu, mama kenapa jarang lambat pengerjaannya, karena kalau perempuan ada menstruasi. Ketika menstruasi nggak boleh. dia nggak akan bekerja, stop dulu. Terus juga harus Karena dia sambil harus berdoa, bersih, ya. suci, terus pasti akan berpengaruh pada kualitas barang tenunan. Iya. Kalau dia lagi haid tuh kotor, Iya. terus dia nggak bisa menenun rapi. Kalau kita punya pikiran tuh berbuat lagi ada persoalan atau apa, nggak bisa kita nenun, karena pasti akan hasil tenunannya akan ruwet seperti yang kita pikirin, pikiran kita atau kita punya masalah gitu. Harusnya berhenti dulu sampai kita tenang gitu. Makanya waktu sejarah dulu itu tenun jadikan kurikulum wajib. Dulu sekolah-sekolah nggak kayak sekarang ya, ada mata pelajarannya macam-macam. Kalau dulu cuma 5K aja. Jadi kalau kita bisa nenun, artinya kalau sudah alir balik bisa nikah. Udah bisa nikah. Iya bener, Dulu ada di mana standar tuh di kelulusannya standar tuh cuma kelulusan. 5K doang. Ada ketekunan, kesabaran, ketelitian, keikhlasan,
terus kesucian. Jadi kan harus sabar, tidak boleh, hatinya harus bersih. Ya sesuai dengan harus sabar, ininya harus tenun ya, tekun, pengrajinnya harus tenun. teliti, harus sabar. Nah, punya 5K itu sudah dianggap kita sudah dewasa, sudah bisa mampu berumah tangga gitu. Simpel, lebih ke filosofi dulu. Tapi ya itu, orang rumah tangga kalau nggak punya 5 ini juga pasti berantakan juga. Mesti ada kesucian, bersih, kesabaran gitu. Iya benar-benar. Gitu ya. Jadi sebetulnya dimensinya sangat luas. Mau ditarik dari faktor religi, jelas kiswah Ka'bah itu sudah jadi satu bukti bahwa hubungan kita tenun Indonesia dengan Saudi kiswah Arabia itu sudah ada ketentuannya, sudah qadarullahnya bahwa merindingnya ya Allah beneran. secara agama tuh Allah sudah menyimbolkan bahwa alat kiblat tempat kita, pusat kiblat sholat kita kan Ka'bah. Ka'bah. Orang kan tidak memikirkan dari apa sih itu Ka'bah, apa kiswahnya itu. Padahal itu sudah sinyal dari Allah. Kan tidak ada yang mampu menggantikan itu dengan karung goni atau dengan tekstil kah atau sutra gitu. Enggak kan. Padahal dari kan zaman dulu udah sampai sekarang, artinya campur tangan Allah langsung kalau udah urusannya dengan Ka'bah. Karena di situ kan tempat suci, disucikan, kita tawaf, kita sholat, doa, tempat ijabah juga di situ. Artinya itu benar-benar satu bukti nyata secara religi. Sebetulnya kiswah aja bajunya pakai tenun gitu. Dan pada saat dulu Rasul juga bajunya tidak ada yang tidak di tenun ya, jahit ini ya. Tenun ya, harus tenun. Jadi karena kalau kita cuman kain Muslim, tenunnya apa ya, kain Muslim kita Muslim ya kiblat kita, panutan kita baginda Rasul. Apa yang di sunnah, yang dicontohkan Rasul menjadi sunnah bagi kita kan untuk kita ikut gitu. Nah, seperti itu ya, insya Allah saya yakin bahwa tenun ini ya memang harus hidup lah. Ini jadi kebanggaan. Iyalah, ibu kita niatnya kok. baik, udah pasti ini baik. Ini sudah secara turun temurun, dan leluhur kita bukan sesuatu meninggalkan budayanya ini secara turun temurun tuh bukan, tentu sudah dipikirkan dampak kedepannya bagi keturunannya akan jadi ikon lah gitu. Kalau kita bilang jati diri budaya bangsa, ciri khas budaya bangsa, kan tenun. Yang membedakan dari busana adat dari satu daerah ke daerah lain kan tenunannya. Iya benar. Simbolnya. Kalau kita bicara busana adat dari semua daerah kan pasti yang membedakan Padang, Palembang kan kita ketika kita lihat tenunnya. Sakral itu mah. Iya. Sakral. Makanya kalau turun temurun dari nenek uyut itu tenunnya tuh itu. Dan yang tidak terperhatikan oleh pemerintah itu bagaimana bisa membantu mereka meningkatkan harkat hidupnya menjadi lebih layak. Iya benar. Orang pengrajin itu tidak ada semua yang hidupnya dalam taraf standar. Semua jauh di bawah standar. Kadang-kadang orang menyepelekan, menganggap tenunan itu mahal dan sebagainya gitu. Padahal sebetulnya tidak demikian. Kalau kita beli satu lembar kain yang seperti saya pakai baju gini, harganya 5 juta. Ngerjainnya tuh 3 bulan baru kelar. 5 juta bagi 3 bulan aja berapa Pak? Belum dikurangi bahan bakunya. 40% bahan baku itu terpotong untuk membeli benang modal. Ya kalau kita orang jual 5 juta, potong dulu 40%. Karena harus dia kembalikan modal membeli benang dan sebagainya. Tinggal 60%, Pak. 60% tuh kurang lebih kalau 5 juta, contohnya 5 juta cuma 3 jutaan. Dibagi 3 bulan, sebulan 1 juta, sama gaji pembantunya gedean pembantu, Pak. Iya kan? Gitu. Nah, artinya kalau kita edukasikan seperti itu, di mana mereka cukup hidup makan 1 bulan dengan 700.000, 800.000, seorang pengrajin yang dia kerjanya dari pagi sampai malam, pagi malam, nggak pernah lihat matahari. Seperti satu contoh Pak, kalau lihat itu pasti kita menangis. Kita pergi ke ujung gunung seperti kita di Bali,
ada di Almapura, satu desa Almapura, desa Tenganan Baleaga tuh rata-rata kan di gunung-gunung. Mereka itu di Bali, kalau kita cerita Kute, kita tanya sama dia, mereka tinggal sudah turun temurun itu sudah puluhan tahun, hampir ratusan tahun. Dia nggak pernah tahu Kute, Pak. Boro-boro waktu itu saya pernah bawa ke Monas, Pak. Sampai di pesawat itu, di lantainya pesawat, dia cium itu tanahnya, lantainya, aspalnya, turun pesawat itu. Baru dia sampai di Monas, Pak. Kayak dia pergi ke surga kali, Pak. Bener-bener histeris yang dia tuh bersyukur gitu. Kita ajak keliling-keliling mereka sebelum ke bandara tuh ke Kute, Pak. Dia nggak apa tahu Kute kampung dia sendiri sejak lahir turun temurun ratusan tahun dari dulu ya, nenek moyang dia, mereka ada yang umur 70, 60, 40 tahun, berarti selama itu nggak pernah keluar dari tempat dia, karena itu mata pencaharian kan, menenun itu. Kalau dia berhenti aja dia udah berarti kan berkurang waktu. Dan orang membeli targetnya akan berkurang. Nah, seperti itu yang kita melihat hampir semua daerah seperti itu. Makanya standarisasi itu yang kita dorong melalui kementerian. Program kita ini kan ada untuk mengembalikan kurikulum ke Dikbud supaya dijadikan sekolah tenun ini ada di kurikulum eskul lah, tapi dia dikenal oleh generasi muda. Jadi anak-anak muda sekarang kan udah nggak, anak muda kan batik, saya sudah berjalan sekarang tenun. Kalau tidak dikenalkan dari sekolah, mustahil anak-anak generasi kita ke depan akan memahami budayanya. Terus kita juga dorong Kementerian Parekraf supaya ada standarisasi menjadi destinasi wisata kunjungan yang wajib ke sentra-sentra tenun yang berstandar, kelas standar itunya, tempatnya. Jangan dibawa ke pelosok-pelosok tempat dia, karena bagi orang asing kalau kita bawa ke sana plusnya itu bagus, pemandangannya dia, tapi jeleknya adalah dia akan sampaikan foto-foto itu ke negaranya, dia akan bilang Indonesia ini negaranya semua miskin, ya kan? Padahal orang miskin ada di titik-titik pengrajin tenun itu, tidak semua kan. Kebetulan pada saat dibawa kunjungan sama tour guide-nya itu ke pelosok-pelosok yang memang di dalam daerah-daerah terpencil gitu. Nah, sehingga foto ini di luar juga membawa dampak buruk bagi Indonesia secara global. Jadi orang di sana nangkapnya, ngapain ke Indonesia, mending di negara gua masih kayak begini gitu, orang kayak begini, Indonesia susah banget bla 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 gitu. Nah, ini juga yang harus kita jaga, harus dibantu. Setiap daerah tuh ada standar showcase-nya, edukasi lah, standar orang turis tuh dibawa ke sana. Kalau kayak di Bali kan ada Krishna. Nanti mungkin kerjasama kan itu Bu Basil itu kan ada kerjasama dengan yang siapa, Sally Giovanni itu yang punya batik resmi itu. Nah itu kan dia punya di Bali itu keranjang Bali. Nanti mungkin keranjang Bali punya beliau. Dan itu sharing kali ya walau alam. Nah itu juga kan UMKM-nya banyak kan. Iya, maksudnya tuh nanti dia ini bisa dia ikut juga ke sini. Boleh. Terus bisa juga kita dorong ada edukasi di dalam setiap itu. Nah maksud kita kalau ada keranjang Bali atau seperti di setiap seluruh Indonesia, keranjang Bandung, keranjang Jakarta, nanti dibicarain ya. Itu akan lebih terus menjadi tempat yang punya edukasi lah gitu. Orang datang supaya tahu menghargai tenun itu dengan harga yang pantas. Artinya betul. Harus dia mengetahui secara product knowledge. Kalau dia nggak tahu, maka dia tidak sayang, nggak akan kenal, maka akan orang menganggap barang mahal ya. Padahal tenun tuh ada yang murah, ada yang mahal, tergantung ya. Yang 100.000 aja semeter ada. Iya benar. 140.000 aja ada. Jadi satu baju. Cuman benangnya beda. Cuma kualitas beda. Gitu aja. Kan di batik juga gitu. Ada kualitas cat. Ada yang 50. Iya, gitu. Yang penting batik motifnya. Ya kan? Bener.
gitu. Oke, berarti gini